铠甲。那是个当官的，杀了他！这么好打，这是什么武器？不用装填吗？再打下去就得不偿。我带瑞士营绕后去砸了他们的内线。你再说一遍。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 33. Pertarungan sengit masihlah terus terjadi antara pasukan Suang dan pasukan Xiu. Para pasukan Suang sangatlah bersemangat, terlebih lagi tuan putri mereka akan segera kemari. Inilah yang membuat pasukan Xiu kesulitan, terlebih lagi mereka juga kalah jumlah. Walaupun begitu, Xiu meminta para pasukan penjaga perbatasan untuk ikut bertarung. Ia tidak peduli dengan masing-masing posisi mereka, karena sekarang ia memberikan perintah untuk menembakkan anak panah demi bisa mengusir para penjahat dari arah barat yang hendak mendarat. Pada awalnya mereka sempat ragu, namun perkataan Xiu membuat mereka menjadi semangat. Sementara itu, Suang bersama pasukannya akan segera tiba di daratan. Kali ini pasukan yang dia bawa menggunakan jirah, jadi harus mendarat dengan tepat. Setelah tiba, Suang langsung memberikan perintah penyerangan. Xiu sudah melihat hal itu dan dia pun memberikan perintah penyerangan kepada pasukan pemanah. Hal itu berhasil menghabisi beberapa pasukan di arah belakang, tapi pasukan Suang juga segera mengcounter serangan tersebut. Pertarungan antara Xiu dan Suang teruslah berlangsung, bahkan pasukan bantuan dari pasukan Liu Feng telah datang. Itu pun membuat jalan pertarungan mulai didominasi oleh pasukan Suang. Mereka juga menjadi semakin bersemangat, karena pasukan Jichuan tidaklah bisa bertarung lagi. Karena sudah seperti ini, maka Xiu mengajak seluruh pasukannya untuk bertarung habis-habisan. Tidak hanya para pasukan garis depan saja, namun para prajurit dari garis perbatasan juga ikut maju. Karena bagaimanapun mereka tidaklah ingin dipermalukan oleh keluarga Liu Feng. Ouyang Jin meminta Xiu untuk memberikan sinyal, karena begitulah pasukan Liu Feng akan kalah. Tapi Xiu ingin memastikan semuanya berjalan lancar, karena jika salah yang dirugikan malah mereka. Namun wilayah hilir juga akan terbanjiri. Melihat Xiu, para pasukan Suang langsung saja melakukan penyerangan karena tahu dia adalah pemimpinnya. Namun Xiu dengan mudah membasmi mereka semua. Ia juga meminta para pasukannya untuk menghitung berapa banyak lawan yang telah mereka habisi. Karena itu jugalah hadiah yang akan mereka terima. Satu kepala saja sudah cukup untuk membantu mereka menikah. Dua musuh dapat satu kereta harta sesan. Inilah yang membuat para pasukan menjadi sangat bersemangat. Dalam pertarungan itu, Xiu benar-benar dominasi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Maka karena itulah pasukan Liu Feng memiliki rencana untuk terus menekannya. Sampai pada akhirnya Xiu pun mulai masuk ke dalam jebakan mereka. Sementara itu, Suang juga tidak kalah kuatnya. Ia bersama pasukannya berada di sisi lain dan terus maju. Kembali kepada Xiu yang mana dia sudah terkepung. Ia pun berpikir apakah hanya cara itu yang harus dia gunakan. Hingga pasukan bantuan keluarga Jichuan pun tiba. Mereka memberikan bantuan dari arah belakang. Serangan anak panah itu berhasil membuat pasukan Xiu lepas dari tekanan dan mulai mengambil alih jalannya pertarungan. Xiu senang karena senjata rahasia pabrik militer 77 dibawa kemari. Xiu senang karena senjata rahasia pabrik militer 777 dibawa kemari untuk membantu pasukannya. Sedangkan pasukan Liu Feng saatlah bingung mengapa anak panah itu begitu tepat sasaran, seakan-akan memiliki mata.
中前吗？ Baru kali inilah Suang melihat senjata tersebut. Tapi ia tidaklah ingin mundur dulu dan meminta pasukannya untuk menghabisi para prajurit yang baru saja datang. Hanya saja itu merupakan pilihan buruk, sebab senjata rahasia keluarga Jichuan terlalu kuat bagi mereka. Inilah saatnya yang tepat bagi para pasukan keluarga Jichuan untuk mengambil alih jalannya peperangan. Karena pasukan keluarga Liu Feng sudah tak bisa maju lagi. Sebenarnya beberapa pasukan Liu Feng sudah sadar akan hal itu. Namun, Ying Mulan tidaklah sudi karena sebagai pemimpin garda depan Liu Feng. Ia akan terus maju. Bahkan ia dan berani menantang Xiu. Namun Xiu tidak peduli dan langsung menembakkan anak panah kepadanya. Alhasil itu pun melukainya. Senjata baru yang Xiu gunakan sangatlah bagus, bahkan dia merasa begitu puas. Yang kemari ternyata merupakan pasukan khusus dari Biro Pengawasan. Kedatangan Wu Bin berada di luar pikiran Xiu. Ia penasaran apakah Wu Bin memiliki rencana dalam menghancurkan kapal perang keluarga Liu Feng. Yang mana Wu Bin merasa ini bisa dilakukan. Jadi dia langsung saja memanggil kereta pelempar batu dalam jumlah yang cukup banyak. Ini dilakukan untuk bisa melakukan penyerangan kepada kapal di sana. Selain itu, ini bukanlah pelempar batu biasa karena memiliki jangkauan yang begitu luas. Suang yang melihat hal itu benar-benar tidak menduga dengan senjata yang dimiliki oleh keluarga Jichuan. Dia pun sadar kalau sepertinya ini adalah akhir dari pertarungan mereka. Bawahannya berencana untuk melakukan penyerangan kepada senjata tersebut. Tapi Suang menghentikannya karena tujuan penyerangan kali ini hanyalah gertakan saja. Jika terus bertarung, maka kerugian yang mereka terima akan semakin besar. Dan berat hati, Suang memberikan perintah untuk segera menyerah. Pada akhirnya, pasukan Suang pun perlahan-lahan mulai mundur. Sementara itu, pasukan Jichuan terus-menerus melakukan penyerangan. Xiu sadar kalau pertarungan ini akan segera selesai. Jadi mereka harus bersiap untuk membersihkan medan peperangan. Ying Mulan sendiri mendapatkan perintah untuk mundur oleh Tuan Putri. Karena bagaimanapun mereka tidaklah boleh kehilangan banyak pasukan lagi. Ying Mulan sebenarnya sangatlah kesal karena mereka telah mengakui kekalahan. 再打下去，就得不偿。我带日式营绕后，去砸了他们的内线。你再说一遍。 Pada tanggal 16 bulan ketiga tahun 784, perang di Demergadana Sungai Lancang telah berakhir. Serangan ganas yang dilancarkan oleh Liu Fengsuang ke klan keluarga Jichuan telah berakhir di sini. Rekor kemenangan Suang selama 10 tahun pun dipatahkan. Malamnya, pasukan Jichuan mulai berpesta karena menang dari lawan yang sangatlah kuat. Selain itu, mereka tidak menduga keluarga memiliki senjata rahasia sekuat itu. Puja-puji kepada Xiu juga tidak lupa terus mereka kumandangkan. Xiu berterima kasih atas perjuangan para prajuritnya. Jadi malam ini dia mengajak mereka untuk bersulang atas kemenangan mereka. Selain itu, semua jasa yang para prajurit lakukan telah dia tuliskan dalam laporan penganugerahan jasa. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Xiu telah menerima sebuah pesan yang berasal dari kota atas. Melihatnya membuat Xiu terkejut karena keluarga telah memberikan perintah untuk pergi ke timur. Pasalnya, Walun telah jatuh ke tangan pasukan iblis. Kita pun dibawa ke 4 hari yang lalu, di mana saat ini beberapa orang tengah kembali ke Walun. Namun sebuah getaran pun mulai terjadi, di mana itu adalah pasukan kavaleri dari pasukan iblis. Kedatangan mereka tentu saja membuat semua prajurit terkejut. Gerbang pun segera terbuka, gerbang pun harus segera ditutup, dan beberapa orang bergegas berlarian untuk bisa masuk ke dalam gerbang. Namun pelan-lahan gerbang teruslah tertutup, dan sayang sekali para pasukan iblis berhasil masuk. Sebab sudah ada mata-mata yang sudah diutus untuk membukakan jalan bagi pasukan iblis. Yulin memuji rencana yang dia buat, dan dia itu berjanji akan melaporkan hal ini kepada Kaisar Dewa Iblis. Kini gerbang Walun pun dibuka yang membuat seluruh pasukan iblis bisa masuk dengan mudah. Dan kedatangan para pasukan itu membuat pertahanan di kota Walun dibantai habis oleh pasukan iblis. Tidak ada yang dapat bertahan dari serangan ini. Tidaknya 3.000 prajurit terasium benteng Walun telah dibasmi. Dan begini Walun telah jatuh ke tangan klan dewa. Sebelum pasukan bantuan dari klan dewa tiba, Yulin tidak ingin ada faktor perubahan apapun di dalam benteng itu. Para pasukan paham dan mulai melakukan pembersihan lagi. Sementara Yulin berjanji akan menepati janjinya. Namun sekarang belum saatnya sosok itu mengungkapkan identitasnya. Tapi kemungkinan besar dia itu adalah Ma Wei. Sementara itu di sisi lain para warga yang tidak bersalah telah dibantai oleh para pasukan iblis.
Mereka sama sekali tidak peduli, mau itu anak-anak maupun wanita, semuanya langsung saja mati. Dalam sekejap saja, Walun yang merupakan benteng damai menjadi lautan darah. Setelah semua itu, Yulin meminta pasukannya untuk melihat seluruh bagian di tempat ini, karena telah menjadi milik kerajaan Dewa Iblis. Mulai sekarang, ia menjamin kalau di benua ini tidak ada lagi klan Jichuan, Liu Feng, dan Lin. Hanya akan ada satu saja yang tersisa, yakni kerajaan Dewa Suci. Yulin berjanji kalau dewa akan menguasai seluruh benua. Semua pasukan pun menjadi sangat bersemangat dan memberikan puja-puji kepada Dewa Iblis. Kembali ke camp keluarga Jichuan di mana pasukan Ying Mulan tengah ditahan. Xiu pun masuk kemari yang tentu membuat suasana di sana menjadi tidak nyaman karena bagaimanapun mereka kalah di tangannya. Ying Mulan penasaran mengenai alasannya kemari karena seharusnya mereka berpesta, namun memiliki waktu untuk datang ke camp tawanan. Tujuan Xiu kemari bukanlah untuk membuat masalah karena dia ingin membebaskan mereka, sebab bagaimanapun perang sudah selesai. Namun perang yang lebih besar akan segera datang. Sedangkan Suang diberitahu kalau Jenderal Ying Mulan sudah ditempatkan kembali ke tendanya. Selain itu, ada seseorang yang kemari yang merupakan seorang panglima pasukan Panji Hitam bernama Jiang Saan. Tapi seharusnya Tuan Putri mereka tidaklah perlu menemuinya karena statusnya sangatlah jauh. Namun Suang tidaklah peduli dan ia pun segera masuk ke dalam sana karena bagaimanapun dia sangatlah rindu bertemu dengan Xiu. Nah, ternyata Xiu masihlah belum mengungkapkan jati diri dia yang sebenarnya. 子川秀统领不是在开庆功会， 更大的战争要来了。张阿三还要我说，军医已经派过去了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.